kampus, gue mesti bisa nahan diri nih. Biar gue gak ketahuan kalau gue itu lagi ngeprank dia. Padahal kan AirPods gue kan mati. Dan gue denger semua kok omongan Karin tadi. Pesan ojol ya? Ya, lebih baik pesan ojol aja. Tuh, macet juga. Gue mau ke kampus. Udah dapat belum? Udah gue tungguin deh sampai dapat. Ki. Guys, gue duluan ya. Rifki. Woi, Papa Neda. Au. Apaan sih? Maaf kawan. Jangan duluan dulu kawan. Ketorang harus bicara dulu toh. Ini penting sekali. Masalah Ale sama Nona Karin ini. Nih, Ale duduk dulu. Gak mau, gue gak mau. Ya lagi pulang gak ada yang harus diobrolin lagi. Apa sih? Apa sih kalian? Lu kenapa jadi kayak gini sih? Tahu. Omongin tuh baik-baik sama Karin. Tahu lo itu kalau punya masalah diselesain, jangan kabur. Tuh. Gini loh, lu kan juga pernah ngomong sendiri ke gua kalau jangan pernah kabur dari masalah. Kalau ada masalah itu dihadapi sampai selesai. Bener. Ya udah lepasin. Nggak mau. Nggak mau, nanti lu pergi. Gue tahu lu kayak gimana, Rifki. Dengar ya, Vin ya. Lagi pula, gue ngerasa gue gak pernah punya masalah apapun. Jadi gak ada yang harus dijelasin juga, jadi gue capek. Weh kawan nih. Udah sakit. Gue cuma mau ke kampus, kenapa sih? Ki, lu makan apaan sih? Kok kayak beda gitu? Tahu lu kayak bukan Rifki yang kita kenal dah. Terserah deh kalian mau nganggep gue apa, tapi gue mau cabut ya dari sini. Weh kawan, tenang gitu. Lepasin. Lepas, biar. Enggak. Lepasin. Enggak, nggak usah. Ya udah ini harus diselesaikan. Bu, bener ya ternyata Karin di sini. Emang dasar kamu tukang somai pembohong. Bisa-bisanya kamu bilang sama Okta tadi kalau Karin gak ada di sini. Maaf ya Tante, tapi saya emang gak bohong kok. Saya nggak bohong sama Okta atau sama Tante. Tadi pas Okta telepon saya, kondisi saya lagi di kamar. Saya nggak tahu kalau Karin ada di sini. Gak usah alasan kamu. Bilang aja kamu emang mau bawa kabur Karin. Bu, Kamu tuh emang pengaruh buruk ya buat Karin. Udah berapa kali coba kamu bawa kabur dia? Bu, Karin tuh kesini bukan disuruh sama dia, emang kemauan Karin sendiri. Aduh Karin udah deh. Kamu tuh gak usah belain dia. Semenjak kenal sama tukang somai ini nih. Itu jadi banyak kabur-kaburan kayak gini sama ibu. Dia itu pengaruh buruk buat kamu, Karin. Aduh mamai. Tante, mohon maaf sebelumnya. Beta mau meluruskan saja. Kalau ketorang punya bapak negara ini, dia namanya Rifki. Bukan nama tukang somai. Diam kamu. Gak usah kecampur. Bu, udah ya Bu ya. Mending Ibu pulang aja ya. Enggak, ibu gak mau pulang. Ibu gak suka kamu ada di sini. Dan ibu gak pergi sebelum kamu pergi dari sini. Bu kan mau nyelesain masalah sama Rifki. Kamu tuh jangan bikin malu ibu deh. Ngapain sih kamu nyamperin cowok kayak gini? Bu Karin cuma mau nyelesain masalah sama Rifki. Ibu tetap gak setuju kamu di sini. Kamu kan hari ini ada pertandingan final. Harusnya tuh kamu fokus sama pertandingan aja. Bu, tolonglah Bu. Tapi Udah gak ada tapi-tapi. Kamu sekarang pergi ke gelanggang sama Zio. Gak. Karin gak mau pergi ke gelanggang sama Zio. Karin gak bakal pergi kalau gak Rifki yang nganterin. Rin, kamu kenapa sih pengen sama cowok lemah kayak dia? Woi, Ngomongnya doang tinggi, pengen jadi partner masa depan. Tapi ada masalah kecil aja langsung mundur. Masalah? Lu jangan ngomong sembarangan, Zio. Nggak sembarangan kok. makasih lu udah belain gue. Tapi nggak perlu, gue bisa sendiri kok. Mantan monyet. Nggak usah bilang gue cowok lemah, karena gue bukan cowok lemah. Ingat tuh. Dan tante tenang aja. Saya yang akan bawa Karin ke sana biar dia ikut final. Sih. Ayo. Tas gue, Rifki. Tas gue. Tante, ini biarin. Iya bener juga ya. Mari kita kejar yuk. Yuk.
Jaga Ale punya mulut itu ya. Hari ini gue harus ngomong sama Davin. Gue harus bisa ambil keputusan yang terbaik buat diri gue sendiri. Dan terbaik juga buat Davin. Tapi, gimana caranya ya gue ngomong sama Davin? Vin, gue pengen ngomong sesuatu deh sama lo. Kayaknya kita udah gak bisa pertahanin hubungan kita lagi. Sama kayak gitu sih, enggak jelek banget, jelek. Apa ya, kata-kata yang lain. Coba lagi, bisa. Vin, gue mau minta maaf sebelumnya sama lo. Kayaknya kita udah gak bisa deh lanjutin hubungan ini. Aduh, padahal kan gue baru ngomong sama Kaca, belum sama Davinnya langsung. Kenapa gue gugup banget kayak gini ya? Gue bisa ngomong gak ya sama Davin apa yang gue rasain sekarang? Aduh, gimana dong? Ya ampun Tasya, lo kebanyakan mikir jadi telat kan. Tuh kan, kayaknya feeling gue bener deh. Sikap Rifki tuh ada berubahnya gitu, jadi aneh gitu loh. Udah, Fah. Itu perasaan lo aja kali. Orang si Rifki udah mau pasang badan buat Karin kok. Ya itu artinya dia udah gak kesel lagi. Ya gue tahu, gue ngerti. Tapi maksudnya dia tuh aneh, ngerti gak sih? Awalnya kan tadi dia masih bete sama Karin. Sekarang lo lihat sendiri tadi. Giliran nyokapnya nyuruh Zio itu buat nganter Karin, dia malah pasang badan. Dia malah gak terima. Dia yang nganterin Karin sekarang. Aneh. Udahlah, Rifki itu mau diapain juga, mau digimanain juga, dia tuh tetap cintanya sama Karin. Paling besok juga udah baik kan sama Karin. Dan beta berharap toh, ketorang punya bapak negara ini, dia bisa ngantarin Nona Karin sampai ke tempat pertandingan. Dan lebih bagusnya lagi, kalau ketorang punya bapak negara ini bisa ikut nonton pertandingan silat finalnya Nona Karin. Ya kalau emang Rifki cinta sama Karin, pasti dia nonton sih mamanya. Kalau enggak, Yaudah guys, sekarang kita harus pastiin kalau Rifki nyampe ke sana. Ya gue takutnya nih ya, nyokapnya Karin tuh bakal cegat dia sama si Gio juga, ya kan? Ya udahlah, tunggu apa lagi? Ayo kita cabut sekarang. Yaudah, yuk. Guys. Dari Tasya. Kalian duluan aja deh, ntar gue nyusul. Yaudah, kalau begitu ketorang. Yaudah, Cabut yuk. Hati-hati ya, Davin. Ya. gue juga bawa motor Farel nih. Motor Farel. Aduh, gimana ya, Miss? Karin itu di mana ya? Iya, saya udah coba hubungin, Mas. Dia nggak angkat Belum teleponnya. ketemu juga lagi ya. Aduh, bikin pusing. Ini dia, Miss Regar. Mana sih si Karin ini? Gimana, Miss Regar? Udah ketemu? Belum. Telepon saya ini nyambung tapi nggak diangkat-angkat sama Karin. Mana sih dia? Sama saya juga. Be positive thinking aja, Miss Regar. Mungkin, maybe she's on the way. Betul sekali, kata Miss Ilona. Kalau menurut saya, Karin itu tidak mungkin meninggalkan tanggung jawabnya. I agree with that. Bukannya begitu. Anak-anak ikom dua-dua itu sering banget bikin kepala saya jadi pening. Hobi banget. Aduh, kemarin-kemarin Rifki and the gang. Sekarang Karin juga ikut-ikutan. Waduh. Apa Pak Regar nggak berusaha menghubungi Rifki? Atau teman-teman yang lainnya? Mungkin saja mereka tahu loh keberadaannya. Karena mereka deket sama Karin, ya kan? That's good idea. I know, mungkin karena saya terlalu friendly sebagai dosen kali ya. Makanya mereka perlakuin saya seperti bestie mereka. Maklumin aja lah ya, resiko jadi dosen baik hati, tidak sombong dan rajin menabung seperti ini. Hai. Pak Regar nggak apa-apa? Oh, sadar.
Aduh. Ki, lo kan tadi udah ngebelain gue, berarti tandanya lo udah gak marah dong sama gue. Ki, ini mumpung kita lagi berdua, jadi ya gue jelasin sekarang aja ya biar lo gak salah paham. Lo tuh harus dengerin penjelasan gue dulu, oke? Jadi, kan memang waktu itu gue sama Zio, tapi itu kejadiannya nggak kayak apa yang lo lihat. Lo harus tahu, Ki. Gue dikurung di toilet dan Zio itu datang untuk nyelamatin gue. Jujur gue aja nggak tahu sih kenapa Zio tiba-tiba tahu gue ada di dalam toilet. Kayak Zio tuh datang seakan-akan dia tuh udah tahu gue kekunci di dalam toilet. Gitu. Jadi please ya lo tuh jangan salah paham. Zio tuh gak ada maksud apa-apa kok, dia cuma nolongin gue doang. Oke? Ki, lo tenang aja, walaupun Zio itu udah nyelamatin nyawa gue 2 kali, tapi itu gak akan ngerubah apapun, termasuk perasaan gue ke lo. Gue gak ada hubungan apa-apa lagi sama Zio, kan dia cuma masa lalu gue, oke? Lucu banget sih ekspresinya udah ngerebus. Ki, Turun. kok berhenti di sini? Kan tempat pertandingan gue masih jauh. Ya gue cuma mau nganterin lu sampai sini aja. Ah, gue pikir setelah lo denger penjelasan gue, lo mau dengerin gue. Kenapa sama lo tadi pakai AirPods? Iya, dari tadi. Kenapa? Terus lo nggak denger dong? Gue ngejelasin lo panjang kali lebar kali tinggi. Emang lu ngomong apaan ya? Lucu banget sih ekspresinya udah ngerebus. Gua mesti bisa nahan diri nih, biar gua nggak ketahuan kalau gua itu lagi ngeprank dia. Padahal kan AirPods gua kan mati dan gua denger semua kok omongan Karin tadi. Pesan ojol ya? Ya lebih baik pesan ojol aja. Tuh macet juga, gua mau ke kampus. Udah dapat belum? Udah gua tungguin deh sampai dapat. Nah tuh udah, tinggal bilang di sini titiknya bang, gitu. Nah ini kali nih, ojolnya. Itu atas nama Mbak Karin? Iya. Terima salamnya. Apa sih, Bu? Karin, kamu sama Zio aja biar ibu yang bareng ojol. Aduh, Ibu, apa bedanya sih? Mau sama Zio, mau sama Ojol, mau sama Rifki, semuanya sama aja. Yang penting Karin bisa sampai ke tempat pertandingan. Udah ya. Karin, Rifki, kok lo malah ngebiarin Karin pergi sih? Bukannya anterin sampai pertandingan? Biarin, sama aja kan, yang penting bisa ikut pertandingan. Mamai, itu kenapa malah kotoran punya bapak negara cabut toh? Tuh kan bener kan apa kata gue, dia agak aneh nih sekarang nih. Udah kita langsung ke tempat pertandingan aja yuk. Ya udah deh. Yuk.